Sebenarnya kotoran telinga itu awalnya adalah zat-zat yang dibentuk oleh tubuh dalam upaya membersihkan, melindungi, dan melumasi lapisan dari telinga. Oke. Terutama liang telinga dan daun telinga. Nah, kenapa disebut kotoran telinga? Dokter Santi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sudah mulai macet. Sudah mulai genangan air di mana-mana. Sudah mulai beberapa tempat yang kena banjir. Jadi jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena sudah mulai banyak yang tumbang juga ya. Iya, baik fisik maupun mental ini kalau dalam situasi seperti ini. Karena kalau kebanjiran kan itu benar-benar bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Udah barangnya rusak, capek bersihinnya. Nah, apalagi kalau yang kotor adalah salah satu indera yang ada di tubuh kita. Iya. Tapi ini salah satu favorit saya nih. Ini saya bahkan sudah bawa nih. Ini kita akan bahas topiknya hari ini tentang. Jadi deg-degan nih dia ngeluarin. Ini dia. Saya bawa yang namanya cotton bud. Kalau yang nggak nonton, si Mas Oni bawa satu bungkus cotton bud warna putih. Saya sengaja ngambilnya yang putih biar kelihatan baru apa bekas. Emang kok bisa ketahuan yang bekas sama yang baru yang mana? Lah kalau warnanya kuning nggak ada yang warna kuningnya. Ada dong. Ini saya sampai menyediakan di laci meja saya loh dok, cotton bud, karena bagi saya kalau kuping sudah gatal harus wajib untuk dibersihkan. Karena ada juga orang sebagian yang kalau kuping gatal dibiarkan aja. Udah ntar juga nggak gatal. Digaruk. Atau digaruk aja dikorek-korek gitu. Atau di gosok-gosok aja. Atau masukin sesuatu. Nah, masukin apa? Sendok. Masa masuk nggak muat ya. Sulap dong jadinya. Kita bakal bahas soal itu dok. Kuping apakah perlu dibersihkan atau enggak sih? Atau kalau orang bahkan ada yang setiap hari dok kupingnya dibersihkan. Ada satu dari karyawan Sonora. Gak usah disebut namanya. Gak usah disebut namanya. Pokoknya tapi semua mengarah ke mata, mengarah ke satu orang spesifik. Kita sudah tahu siapa dia. Sudah tahu ya. Setiap hari dok dia bersihin terus minta ke saya lama-lama juga cotton bud ya. Makanya disiapin gitu di kantor. Nah iya. Tapi kita akan bahas dulu spesifiknya tentang kotoran telinga. Sebenarnya apa sih itu kotoran telinga dok? Apakah memang itu benar-benar kotoran atau apa itu sebenarnya? Sebenarnya kotoran telinga itu awalnya adalah zat-zat yang dibentuk oleh tubuh dalam upaya membersihkan, melindungi, dan melumasi lapisan dari telinga. Terutama liang telinga dan daun telinga. Nah, kenapa disebut kotoran telinga? Karena ketika dibuat si lapisan tersebut dan bersama dengan kulit-kulit yang ada di liang telinga dan di daun telinga lama-kelamaan akan kotor oleh misalnya debu, oleh misalnya bakteri-bakteri atau virus-virus yang mungkin nyangkut di situ gitu kan, atau mungkin kadang-kadang ada binatang atau serpihan-serpihan apapun yang bisa masuk melalui udara ke dalam telinga dan itu ditangkap oleh rambut-rambut halus yang ada di situ, yang ada di daun telinga dan liang telinga. Kemudian diperangkap juga oleh selapis minyak yang ada di permukaan kulit kita, yang di liang telinga dan daun telinga itu sama kayak yang di kulit wajah dan kulit seluruh tubuh kita. Jadi ada minyaknya dan ada kelenjar keringat yang mengeluarkan semacam keringat. Tapi kalau di tempat lain itu keringatnya bercucuran, kalau di situ keringatnya itu mengandung anti mikroba, anti bakteri dan anti jamur. Berarti keringatnya berguna dong? Iya, bukan keringat, cairan yang cairan keringat pelembab lah. Tapi gitu. Bukan keringat secara harfiah kalau habis olahraga gitu enggak ya? Di tempat lain kelenjar tersebut memproduksi
keringat. Oh. Tapi di dalam liang telinga dan Mm-mm. daun telinga, dia mengalami sedikit perubahan, Mm. mengalami penyesuaian untuk memproduksi zat yang mengandung antibakteri dan anti jamur. Mm-mm. Nah, dengan berjalan waktu kan lama-lama kulit-kulit yang ada di situ mengelupas. Oke. Sama kayak kulit kita kan setiap sekian 28 hari dia akan berganti gitu, Kulit copot. Iya. Kayak ular ya. Ya kurang lebih seperti itu Iya sih. dong. Iya, Iya kurang kan? lebih seperti itu. Nah, dengan bersamaan dengan si kulit matinya ini terangkat, bersamaan dengan minyak-minyak yang ada, kotoran-kotoran yang ada, terbentuklah kotoran telinga. Kotoran telinga. Iya. Oke, jadi itu tuh adalah bentuk akumulasi dari berbagai macam zat yang sudah apa ya? Mungkin bahasa bayinya sudah mulai tidak Iya, diperlukan. Iya, Gitu. betul. Jadi ketika sudah tidak diperlukan, udah jadi sampah gitu ya istilahnya. Udah, dadah gitu ya. Iya. Beres deh akhirnya. Udah deh. Belum kan Belum. belum dijawab pertanyaannya. jadi kalau ditanya kenapa tubuh kita memproduksi kotoran telinga ya karena itu ya zat-zat itu. Ada fungsi yang tidak sekedar cuman buat ngotorin telinga doang gitu. Tapi kalau itu dibiarkan, apa yang akan terjadi, Dok? Tanpa dibersihkan. Sebetulnya telinga kita mempunyai mekanisme membersihkan sendiri, self cleaning. Loh, siapa yang ngebersihin? Di dalam itu bersama dengan si sel-sel kulit yang mati, Ada OB-nya. ada OB-nya. Jadi Oh. nanti tinggal dicolek aja, Mas tolong disapu bersihin. gitu. Enggak. Jadi bersamaan dengan mengangkatnya sel-sel kulit mati itu, bersamaan dengan mungkin kita gerakan mengunyah, atau mungkin pas kita tidur secara gravitasi gitu. Sel-sel tersebut bisa juga dibantu keluar oleh rambut-rambut yang ada di dalam liang telinga, dan itu dia jatuh sendiri keluar. Loh, bentar. Tadi salah satunya dengan cara kita mengunyah-ngunyah. Ngunyah. Kalau Tapi ngunyah kan secara yang tidak langsung gerak ya. rahang, kenapa jadi kuping Di yang bisa dalam- terangsang? Gerakan rahang akan memicu area kuping bergerak dikit di dalamnya. Emang saling menyambung, Dok, rahang dengan si telinga Dokter ini? THT apa? Telinga, Telinga, hidung, telinga. tenggorokan. Oh iya, telinga. Kan ada dua, telinga, Iya hidung, benar telinga. juga ya. Karena telinga gini, telinga kanan, hidung, telinga kiri gitu. Emang agak lain emang. Film dong agak lain. Agak lain emang. Kita nggak dibayar, jangan promo. Sorry. Oke, tadi apa bahasannya? Oh, ini Telinga apa? kiri, telinga kanan. Bukan. Ya, gerakan mengunyah, gerakan rahang itu akan membantu si area telinga untuk kayak bergerak dikit gitu kan. Jadi dia Jadi yang tapi tentunya yang dikunyah bukan yang lunak-lunak kayak bubur gitu, ya, atau makanan yang berat makanan ya. yang garing-garing kayak apel, Tunggu, ketimun. jadi yang membersihkan sendiri kotoran di telinga itu adalah si rambut-rambutnya. Rambut-rambut semuanya kecilnya. ada beberapa mekanisme yang terjadi di situ. Jadi Oh. bisa karena selaput sel-sel kulitnya mati, kemudian dia ngangkat Oke. gitu. Karena kalau yang mati kan selalu terpisah dari yang jaringan hidup. Maka dia akan kayak dalam tanda kutip kayak naik ke atas gitu loh. Terus terpisah jarak gitu. Oke. Terpisahkan oleh jarak. LDR. Terus dia akan mengelupas dan copot keluar. Tadi kan salah satunya adalah dengan mengunyah, Ya. bisa merangsang, Membantu ya. lebih tepatnya si kuping zat-zat yang ada di kuping untuk membersihkan sendiri. Tapi selain itu, Rambut-rambut itu tadi- kita mengunyah, gimana caranya mengeluarkan sendiri? Ya udah keluar sendiri aja. Dia gitu. keluar sendiri. Tanpa kita harus Tidak perlu. ngapa-ngapain. Untuk sebagian besar orang. Oh, oke. Itu terus kotorannya jatuh sendiri gitu, Dok? Iya, kadang-kadang kita berasa pluk ada yang jatuh, kadang-kadang Emang kelihatan iya? kalau bajunya, iya, kalau bajunya misalnya hitam, iya apaan tuh putih-putih gitu.